Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, hari ini hari ketiga daripada rencana kita menyambut ulang tahun seperempat abad Az-Zaitun. Hadir di hadapan kita yang terhormat, saya sebutkan yang pertama datang dulu ya, yang akan menjadi narasumber, Bapak Susnoto Aji. Beliau Jenderal Polisi, pernah menjabat Kapolda Jawa Barat. Pagi tadi bersama kita OGG. Ucapan beliau yang pertama, saya jadi Kapolda di Jawa Barat belum pernah datang kemari karena tidak diundang. Ya. Saya menjawab, itu tidak tepat. Sebab wilayah Kapolda Jawa Barat itu luas, termasuk Az-Zaitun. Jadi kalau diundang, itu tidak etis. Yang punya wilayah kok diundang. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh sambil jabat tangan COVID. Sama-sama petani. Makanya saya undang. Beliau mengatakan setelah 10 tahun pensiun baru diundang. Bukan. Karena sama-sama petani, maka saya mengundang saudara saya Susnoto Aji. Beliau polisi jenderal, tapi adik saya kurang lebih 9 atau 10 tahun itu bedanya, lahirnya duluan saya. Maka saudara, sama-sama petani sekarang. Cuma ilmunya, ilmu kepolisian. Maka nanti kita mintakan bagaimana menata hukum dan keamanan Indonesia 1000 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua datang narasumber kita, Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zain. Saudara-saudara sudah tidak asing lagi. Dari sejak berdirinya Az-Zaitun dan perguruan tinggi Az-Zaitun ikut membidani dan menjadi dosen tetap sampai hari ini. Bunga susah pada dilakoni. Ya. Az-Zaitun punya dilakoni, Az-Zaitun tidak pernah susah juga dilakoni. Sampai sekarang dari Jakarta kemari bawa mobil sendiri pada usia yang sudah pensiun. Tahun lahirnya sama dengan saya, tahun 46 kalau tidak salah. Ini narasumber kita. Satu lagi belum datang. Belum, tidak diperkenalkan ya. Kemudian yang penanda ada 2 hari ini. Beliau yang dari Yogyakarta sudah kenal karena dari kemarin ada di sini. Kemudian satu lagi juga sudah tidak asing lagi, Pak Pendeta kita ini. Tiap pekan datang kemari. Kadang-kadang hari Ahad pun datang. Saya bertanya, hari Ahad ini? Oh, sama-sama Ahad ibadah di Az-Zaitun juga boleh. Nah,
Jadi kalau Nasrani yang seperti ini, Nasrani progresif, sama dengan sahabat kita yang ada satu lagi, Pak Robin Simanullah, itu tidak kenal hari kalau sudah di sini. Maka kita sediakan tempat untuk beribadah beliau. Sampai pada ketika Idul Adha atau Idul Fitri datang, kita persilakan duduk di depan dan beliau duduk di depan, ikut sholat bersama-sama dengan cara beliau. Kita lanjutkan. Saya diminta oleh panitia untuk menghantar acara ini. Acara kita dalam seminar atau kuliah umum ini temanya Epolexoswood Hankam Rata. Hari ini Hankam, budaya dan Hankam. Yang pertama tentang keamanan dalam negeri. Saudara-saudara, mimpin keamanan itu harus ada pagar. Teori Rasulullah, pagar, tiap-tiap kerajaan punya pagar, pelindung. Kemudian Tuhan pun punya pelindung. Apa bentuknya? Maharumuhu. Apa yang tidak dibolehkannya. Nah, itu pelindung. Mari kita baca sejarah 200 tahun lebih yang lalu. Belanda, pemerintah Belanda, atau boleh dikatakan penjajah Belanda, pada tahun 1905, setelah 105 tahun menjajah Indonesia, saya mengatakan VOC bukan penjajah, kerjasama perdagangan dengan sultan-sultan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Baru tatkala VOC yang pertama berkepanjangan Verenigde Oost-Indische Compagnie, 200 tahun kemudian di penghujung 1799,9 itu menjadi VOC juga, tapi Firhan under korupsi, hancur karena korupsi, selesai, baru diambil alih oleh negara. Maka penjajahanlah mulai 1800. Ketika itu kerajaan Belanda di Indonesia belum menampilkan web hukum, karena dianggap inlander ini tidak perlu dikasih hukum. Baru tahun 1905 mulai menjalankan politik etis dengan program yang lebih luas. Satu, programnya itu transmigrasi. Yang kedua, irigasi pertanian. Yang ketiga, pendidikan. Maka dirancanglah hukum. Ketika itu untuk menjaga keamanan nasional Hindia Belanda, dibentuklah hukum KUHP. Itu Wetboek van Strafrecht. Orang Belanda mengatakan begitu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wetboek van Strafrecht. Mulai berjalan 1905, menjalankan program, baru keluar 1918. Betapa beraninya pemuda Indonesia 10 tahun kemudian dengan sembunyi-sembunyi membuat perjanjian untuk membuat negara yang namanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau tertangkap kena strafrecht, tapi nggak tertangkap. Kemudian berusaha memerdekakan. Keluarlah proklamasi. Kami atas nama bangsa Indonesia
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak bicara hukum, namun bicara dasar negara. Setelah itu, tanggal 18, yang kemudian di ujung menjadi Pancasila ini. Berdasar negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan selanjutnya, mewujudkan keadilan sosial dan selanjutnya. Buku yang berlaku, ya, Wetboek van Strafrecht, KUHP yang dibuat oleh Belanda 1918 dari kemerdekaan sampai hari ini. Berapa tahun itu? Dan lebih seru lagi, itu masih hukum penjajah kan? Mungkin tahun 26 baru dirubah itu. Yang lebih seru lagi, ada hukum yang ditumpangkan di Strafrecht itu fatwa ulama. Nah ini nanti tanyakan pada Pak Susnadi Aji, mengapa sudah pun hukum kolonial ditumpangi lagi fatwa ulama? Inilah yang dinamakan hukum tumpang tindih. Nah, mudah-mudahan tahun 26 itu nanti mulai menata hukum gaya Indonesia. Dalam hukum tahun 26 nanti, bangsa Indonesia yang umur 70 tahun tidak boleh ditahan. Begitu Pak ya tambahannya. Tapi karena berlakunya nanti tahun 26, walaupun sudah dibuat undang-undang itu, saya 79 tahun dekem. Dekem, bukan saja ditahan, dihukum. Tapi kalau tidak ada itu barangkali ya, gagasan 1000 tahun tidak keluar. Karena saya dimanapun ditempatkan, ya, dimanapun ditempatkan, di tempat yang panas mencari yang dingin, di tempat yang dingin mencari yang hangat, di tempat yang berduri, durinya ditidurkan, di tempat yang berlumpur ditanami padi. Nah itu saya. Keluar, mengajak saudara-saudara menggagas Indonesia 1000 tahun ke depan. Bagaimana melindungi ini? Nah, nanti serahkan ke Pak Susnadi Aji. 1000 tahun, Pak. Ya. Dan 1000 tahun ini dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Menyadur daripada kitab suci, Tuhan yang Maha Esa memanage dunia ini dari atas turun ke bawah, dari bawah naik lagi ke atas, satu harinya 1000 tahun hitungan manusia. Nah, maka kita mencoba menghitung sehari dulu 1000 tahun. Nah untuk ini, keamanan dalam negeri ini harus yang smart, yang kemanusiaan adil dan beradab dikedepankan. Karena menurut konsep ilahi, hukum itu bukan untuk menghukum, untuk menegari, supaya tidak kena larangan-larangan. Kalau sekarang, hukum itu untuk menghukum, bukan himallah, bukan hima, bukan pakar, bukan pelindung. Nah coba konsep Pak Susnadi Aji nanti gimana 1000 tahun ini. Tadi bisik-bisik beliau, saya nanti kalau yang nanya jangan yang landai-landai, yang ekstrim, yang menentang. Nah, ternyata beliau ini tidak ekstremis, namun pertanyaan harus ekstrim supaya bisa menjawab. Mengapa? Karena
untuk 1000 tahun yang akan datang. Kalau ditanyakan yang cemen-cemen lah, untuk apa datangkan Pak Susno? Nah, itu pengamanan dalam negeri. Kemudian hankam rata pertahanan keamanan. Kita undang beliau ini. Beliau ini jenderal, tapi masih suka bawa pistol, bedil-bedil, masih suka. Kalau nggak pas, ya bedil lah, tapi tidak dikenakan orang, ketahanan saja, jedor. Kan kaget. Ini jenderal satu ini masih seperti itu, bisa. Bisa seperti itu, walaupun pensiun masih bisa. Maka barangkali pernah ditahan juga, jenderal kok pernah ditahan. Ya enggak apa-apa, pimpinan pesantren aja ditahan. Ya enggak, penegak hukum pun pernah ditahan. Nah, jadi hari ini kumpulan 3 orang yang pernah ditahan. Dan berbicara 1000 tahun Indonesia yang akan datang. Ternyata orang-orang yang berpikir jauh itu yang pernah topo broto, sehingga orang tidak tas bapak paling pandai sisa menggurindo ditembak laka-laka disuduk mantuk-mantuk. Itulah Satrio Wirotomo nguruk tanpa bola menang tanpa ngasorake. Bagaimana pertahanan nasional kita 1000 tahun yang akan datang? Ini ada Lemhanas. Bapak kita ini Lemhanas ini. Kemarin sudah diskusi panjang. Ya, memang negara kita ini negara kepulauan. Selat-selatnya, selat-selatnya banyak sekali, dan itu lalu lintas internasional, dan sampai hari ini belum ada bayar tol lautnya. Tentara mana saja, pedagang mana saja lewat belusak-belusuk namanya. Nggak dikenakan bayar sesen pun. Ke depan harus dikenakan, Pak. Konsep ketahanan nasional berbayar itu. Lewat selat mana saja berbayar. Karena itu lingkaran nasional negara Republik Indonesia. Nah. Kemudian ke depan jangan angkatan darat saja, jangan angkatan udara saja, perkuat angkatan laut. Amerika yang negaranya itu datar dari ujung barat sampai ujung timur, hanya diselati kali-kali saja, itu memperkuat angkatan laut, dan dia meletakkan batas lautnya itu jauh daripada pulaunya, sehingga siapa yang melintasi itu dibedil. Indonesia negara kepulauan, wirawiri, kapal selam lewat dibiarkan, kapal perang lewat masuk dibiarkan. Ke depan angkatan laut harus dibesarkan. Kalau belum bisa membesarkan angkatan laut, ajaklah rakyat. Nah, itu namanya ketahanan semesta. Rakyat semesta. Laut-laut, nelayan-nelayan harus mempunyai kapal mencari ikan yang besar, yang bisa bertengger di perbatasan zona ekonomi eksklusif, dan bisa meniupkan trompetnya kalau ada masuk dari negara tetangga sengaja mau ambil ikan, ditrompeti saja. Kemudian kirim berita, angkatan laut ini ada yang mau macam-macam. Bagaimana sekarang ini kapal nelayan Indonesia ceking-ceking, kurus-kurus,
boro-boro mendekati kapal nelayan asing. Kena getaran ombaknya saja sudah berguling. Nah, kalau ketahanan rakyat semesta ikutkan nelayan-nelayan menjaga perbatasan zona eksklusif, ekonomi eksklusif, sehingga nanti bisa menggiring. Itu orang yang jahat-jahat ke negara kita, jangan dihadapi dengan jahat juga, dengan cara yang bagus, kasih jalan. Itu namanya ngelurukkan popolo, menangkan pengosorake, mas minggir mas, di sana loh mas, sambil kapal rakyat ini, kapal pelaut ini berjejer, berdampingan. Silakan lewat mas. Jadi musuh kalau dipersilakan dengan gaya seperti itu, pergi dan tidak asor, tidak merasa rendah diri. Gimana caranya mengatur ketahanan nasional seperti itu? Namun, kalau ketahanan nasional seperti itu hanya bisa dilakukan oleh bangsa yang perutnya kenyang, bangsa yang otaknya cerdas, karena perut kenyang, kenyangnya tidak karbohidrat saja, ditambah protein hewani, protein ikan, maka telunjuknya cerdas. Bagaimana hari ini? Ini lumayan. Importnya baru 5,17 juta ton. Nilainya sedikit, cuma 3.160 miliar dolar. Dikit kan? Kalau punya uang, kalau tidak punya dua dikit. Nah, ini harus dihitung. Ke depan nggak boleh. Bagaimana bisa mengusir kalau kita mengambil beras dari orang yang mengasih beras pada kita? Jadi ketahanan nasional, satu di antaranya ketahanan pangan. Pangan harus disiapkan. Ada yang mengatakan pangan tidak harus beras saja, ya boleh, bagus. Dari apa? Dari singkong. Singkong lebih sulit. Beras sudah hasil 2 kali, singkong baru panen. Singkong 9 bulan, beras 4 bulan. Kali 2 baru 8 bulan. Dengan penggarapan 9 bulan. Ini alasan orang yang malas untuk menata bumi Indonesia. Buminya diserahkan pada orang untuk digali. Saudara-saudara, tatkala kita duduk di sini, berpikir Indonesia 1000 tahun yang akan datang, di Istana Negara ada pembagian tanah 60.000 hektar untuk organisasi yang tidak pernah turun ke hal itu. Untuk apa? Menggali isi perut bumi. Sedangkan kita di sini berbicara bagaimana mempertebal topsoil tanah Indonesia untuk pertanian, untuk menghasilkan emas. Ini nggak usah menggali. Tanam padi, menginum seperti emas. Kalau sekali panen 10 juta hektar, kita hanya memakannya 1/4-nya. 3/4-nya kita kirim ke bangsa-bangsa lain dan memasukkan devisa. Dan menjadi negara yang bisa tegak berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Karena ekspor beras. Ini ketahanan pangan juga. Maka yang harus ditata, bumi Indonesia, Angkatan Darat nanti membantu petani untuk menata topsoil tanah Indonesia dan menghalang-halangi orang yang mau menyeduh. Entah itu alasan mengambil emas, mengambil nikel, mengambil batu bara, stop! Taruh di perut bumi. Simpan sebaik-baiknya. Kalau perlu kita membeli. Keluarkan dari permukaan bumi ini emas, perak, dan lain-lain. Yakni tanaman pangan. Pangan selalu diperlukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Berapapun
Karena bangsa-bangsa ini akan berkembang terus. Bayangkan, Indonesia ketika merdeka 70 juta. 100 tahun kemudian nanti 350 juta. Berapa persen itu? Berapa persen? 500% nah coba nanti 2145 tambah berapa? Kalau ikut seperti perkembangan lahirnya bangsa Indonesia proklamasi sampai 2045, waduh, remuk kita. Maka nanti harus ada pengendalian kependudukan. Dulu zaman Pak Harto masih rajin itu pengendalian penduduk itu ya. Sekarang sudah lupa. Ingatnya apa? Ingatnya galian, tambang. Ini juga pertahanan nasional. Mudah-mudahan nanti 100 tahun ke depan setelah 2045 hanya tumbuh 1% dalam 100 tahun. Per tahunnya 100%. 1%. Paling banyak nanti nambah 100% saja. Sekarang 500. 100 ke depan paling banyak 100%. Kalau 100% itu hanya akan penduduk Indonesia ini 700 juta. Perlu berapa itu pemakanannya? Hanya perlu 84 juta ton. Berapa hektar? Masih belum mencapai 5 juta ton. 2245 nambah, tapi 75% saja. Terus sampai kepada 3045, hanya nambah 10% saja dalam 100 tahun, dan itu hanya memerlukan 90 juta hektar sawah atau tanaman padi atau tanaman pangan. Indonesia punya 1.900 juta dikurangi 90 juta, masih leha-leha. Kalau kita bisa mencapai itu, seperempat bahkan separuh dunia bisa dikirim makanan dari Indonesia. Inilah pertahanan nasional ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan pada narasumber semuanya. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Merdeka!